Siap-siap untuk petualangan epik. I Awoke as a God After Auto Battling adalah manhwa aksi yang mengisahkan seorang pria yang terlahir kembali sebagai dewa setelah memainkan game Auto Battler. Dengan kekuatan tak terbayangkan, ia akan menghadapi musuh-musuh kuat dan bergabung dengan teman-teman baru. Ayo tonton sampai habis recap 75 chapter ini. Malapetaka mendekat secara diam-diam, dan yang kuat terjatuh dalam keputusasaan. Namun, kisah ini belum berakhir. Setelah HFK selama jutaan tahun, seorang tokoh terbangun sebagai dewa, dan hari itu menjadi hari di mana semua orang memujanya sebagai dewa. Setelah 100 tahun, Zhang Yu terbangun kembali sebagai penjinak monster, tetapi dengan kekuatan kemampuan offline yang luar biasa. Ia memiliki kesempatan untuk memilih kelas mitik rang inti, dan dengan kekuatan kemampuan offline yang dimilikinya, ia memilih Necromancer. Sebagai Necromancer, Zhang Yu menguasai kekuatan orang mati dan dapat memanen jiwa monster untuk dijadikan hewan peliharaan. Hewan peliharaan tersebut dapat berevolusi menjadi peringkat mitikal dengan memakan pet lain yang jenisnya sama. Dengan kekuatan ini, Zhang Yu siap untuk menaklukkan dunia lain dan membuktikan dirinya sebagai pemburu terkuat. Gerbang utama ke dunia lain akan segera dibuka, dan Zhang Yu telah siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Di First World, pemula harus berhati-hati menghadapi monster yang lemah, karena serangan baliknya bisa sangat berbahaya. Namun, seorang profesional legendaris muncul dengan atribut dasar yang lengkap dan set yang berkilau, membuat banyak orang terkejut. Dia dengan mudah mengalahkan Mutated Giant Terate level 1 dengan satu serangan, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Orang-orang mulai berspekulasi tentang asal-usul kekuatan ini, apakah karena dia sepuh yang telah menyempurnakan tongkat pemula dengan kemampuan baru. Sementara itu, protagonis memutuskan untuk mencari monster level 3 atau lebih di pabrik terlantar untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah mengalahkan Armored Scorpion King, protagonis merasa sangat beruntung karena berhasil memicu skill kelas Necromancer dan mendapatkan peliharaan baru. Dengan kekuatan barunya, dia merasa lebih percaya diri untuk melanjutkan petualangannya. Namun, dia tidak menyadari bahwa ada orang lain yang sedang memantaunya dari jauh. Seorang asasin yang menggunakan keahlian invisibility untuk menyembunyikan diri dan menyerang pemain yang sendirian. Protagonis berhasil menebak rencana asasin tersebut dan menghadapinya dengan percaya diri. Dengan kekuatan yang baru diperoleh, dia siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dan meningkatkan levelnya. Setelah menyelesaikan misi, dia menerima hadiah berupa Experience Point, Silver Coin, dan Ability Point, serta mendapatkan equipment baru seperti Armor Boots dan Imagic Necklace. Dengan equipment baru ini, dia merasa lebih siap untuk menghadapi Dungeon level 5. Kiryu mengalami petualangan yang luar biasa setelah bangun sebagai dewa setelah bertarung selama 1 juta tahun. Ia menemukan dirinya di sebuah dunia yang penuh dengan monster dan petualangan. Seseorang memasuki ruangan, dan Kiryu menyadari bahwa orang tersebut hanya datang untuk mati. Ia kemudian menyambut orang tersebut di level 5, Secret Realm. Sementara itu, seorang pemimpin guild bernama Zhang mencari anggota baru untuk bergabung dengan guildnya yang bernama Supreme. Ia memiliki seekor kalajengking berlapis baja yang sangat kuat dan siap untuk bertarung. Saat itu, dia berhasil mengalahkan gerombolan Wild Boar dan memutuskan untuk segera membawa Aileen ke Doomsday Town. Namun, dia dihadang oleh seseorang yang tidak sabar menunggu. Orang itu mengejeknya karena berlevel 5 dengan peralatan emas, tapi tidak banyak pemula yang bisa menghadapinya sekarang. Orang itu kemudian memutuskan untuk memberi pelajaran padanya, dan pertarungan pun dimulai. Setelah bangun dari tidurnya yang panjang, Liu Yao menyadari bahwa dia telah menjadi sangat kuat, mampu membunuh lawan hanya dengan satu serangan. Namun, dia juga menyadari bahwa dia harus berhati-hati karena memiliki musuh yang kuat. Sementara itu, Zhang Yu sedang menghadapi masalah keuangan karena biaya pengobatan saudaranya yang sangat besar. Dia membutuhkan uang untuk membayar biaya pengobatan sebesar 390.000 yuan. Liu Yao juga memikirkan tentang peralatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kekuatannya. Semakin tinggi kualitas peralatan, semakin banyak energi supranatural yang dikonsumsi untuk pemurnian. Untungnya, Liu Yao memiliki banyak sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Dia juga memiliki telur pet yang bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan dirinya. Namun, kesempatan untuk mendapatkan uang dan meningkatkan kekuatan datang ketika sebuah postingan bounty muncul di World Forum. Hadiahnya sangat besar, tetapi juga sangat berisiko. Banyak orang yang telah mencoba untuk menerima hadiah tersebut, tetapi tidak satupun yang berhasil karena mereka semua dibunuh. Liu Yao merasa tertarik dengan tantangan ini dan memutuskan untuk mencobanya. Setelah melewati dunia pertama, mereka harus membayar 400.000 untuk membawa seseorang. Pria itu memandang rendah lawannya karena levelnya yang rendah,
padahal umurnya sudah 21 tahun. Ia bertanya apa yang terjadi, karena biasanya orang sudah memiliki kelas mereka di usia 18 tahun. Setelah Milones tahun, Zhang Yu terbangun sebagai seorang dewa setelah bertarung otomatis. Ia disambut oleh Brother Yao yang menawarkannya harta langka dan gaji 5.000 per bulan untuk bergabung dengan gilda. Namun, Zhang Yu menolak tawaran itu, membuat Brother Yao marah dan mengancam akan memastikan Zhang Yu bertekuk lutut. Dalam dunia yang penuh tantangan, seorang pahlawan telah memenuhi persyaratan untuk melawan bos dari First World, Nick Maresource. Setelah membunuh 1.000 monster, dia berhasil memperoleh kekuatan yang luar biasa dan siap menghadapi bos yang tangguh, Berserker Swine King. Dengan armor yang kuat dan bantuan dari Silver Armored Scorpion, dia yakin bisa mengalahkan bos dalam waktu 1 jam. Pertarungan sengit terus berlangsung, dengan Armored Scorpion yang mendominasi namun tidak bisa bertahan lama. Damage yang diterimanya tidak cukup untuk menutup perbedaan kekuatan. Sementara itu, I-Zero, sang class shifter misterius, telah mencapai level yang luar biasa. Dia berhasil menghancurkan Vessel of Calamity dan berubah menjadi Epic Cortabo Sorcerer. Keluarga Fan sangat terkesan dengan kemampuan I-Zero dan berencana untuk memasukkannya ke dalam Misty Rain Pavilion. Mereka berharap I-Zero dapat membantu mereka meningkatkan posisi di negara itu dengan mengalahkan dunia kedua. Tuan Zhang telah membayar biaya pengobatan adiknya, dan sekarang adiknya memerlukan perawatan di rumah sakit selama beberapa bulan. Biayanya cukup besar, sekitar 40-50 ribu. Namun, Tuan Zhang telah menemukan solusi dengan bergabung dengan Guild Misty Rain Pavilion, yang menawarkan gaji bulanan sebesar 30 ribu dan bonus lainnya. Dengan syarat, Tuan Zhang harus menyediakan dirinya untuk kepentingan Guild, tetapi dia memiliki satu syarat, yaitu kebebasan pribadi. Setelah negosiasi, Tuan Zhang akhirnya bergabung dengan Guild dan siap memulai petualangan di dunia lain, yaitu dunia kedua yang disebut E-Fortress Besieged 2. Di sana, dia akan menghad. Setelah bertarung melawan zombie api dan es, seorang karakter menemukan Silver Armored Scorpion, musuh yang tangguh dengan berbagai skill perlindungan. Meskipun Scorpion akhirnya tewas, karakter itu merasa terkesan dengan kekuatannya. Namun, hal ini juga membuatnya menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan mencapai tujuan. Dengan hanya 50 Fire Chores, karakter itu masih jauh dari menyelesaikan quest, dan rasa lapar mulai menghampirinya, membuatnya memutuskan untuk logout dan mencari makan sebelum melanjutkan petualangan. Zhang Yu dan Su Jinyan berhasil membunuh B05 dengan kerjasama yang solid. Mereka kemudian membahas tentang efek profesional Su Jinyan, yang membuat skill pengendali berubah menjadi imobilisasi dengan waktu kendali yang lebih lama. Zhang Yu terkesan dengan kontrol yang dimiliki Su Jinyan, dan mereka berencana untuk berkumpul lagi setelah 10 menit untuk membunuh monster. Su Jinyan juga menyebutkan bahwa dia belum membantu Zhang Yu dengan benar karena dia masih fokus pada quest pengumpulan. Mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu mengalahkan Curse of Calamity, dan Su Jinyan bahkan berjanji untuk menikahi siapapun yang bisa mematahkannya. Setelah membunuh monster, mereka mendapatkan beberapa item drop, termasuk sepatu yang meningkatkan KL. Monster yang mereka hadapi terlihat sangat kuat, tapi berkat kecepatan dan kekuatan Su Jinyan, mereka berhasil mengatasi bahaya tersebut. Saat itulah Zhang Ye memperhatikan Su Jinyan, yang dikenal sebagai putri keluarga Su, dengan reputasi cantik dan dingin. Namun, hari ini dia terlihat sangat aneh, dan rumor tentang kemampuannya yang melebihi batasan kelasnya sepertinya benar adanya. Tiba-tiba, Zhang Ye mendengar orang-orang di sekitarnya membicarakan tentang seorang pria yang berdiri di samping Su Jinyan. Mereka bertanya-tanya apakah pria itu yang membantu Su Jinyan mencapai kemampuan luar biasa tersebut. Su Jinyan sendiri kemudian memperkenalkan Zhang Ye kepada orang-orang di sekitarnya, dan Zhang Ye meminta Su Jinyan untuk tidak mendengarkan omong kosong orang lain. Ketua Chen kemudian memanggil Su Jinyan dan Zhang Ye untuk membahas tentang situasi darurat yang terjadi. Kota zombie telah respawn, dan zombie king boss telah muncul. Ini adalah kesempatan langka untuk mengalahkan bos dan meningkatkan reputasi dan kekuatan guild. Su Jinyan dan Zhang Ye kemudian bergabung dengan anggota guild lainnya untuk menghadapi Zombie King. Namun, ada seorang Beastamer yang menyertainya, dan orang-orang di sekitarnya meragukan kemampuan Beastamer tersebut. Mereka berpikir bahwa Beastamer hanya ingin memanfaatkan guild untuk keuntungan pribadi. Ketua Chen sendiri juga curiga dengan niat Beastamer, dan mempertanyakan apakah dia benar-benar dapat dipercaya. Saat mereka mendekati Zombie King, Beastamer tiba-tiba menunjukkan kemampuan yang luar biasa, dan membuat semua orang terkejut. Zhang Ye sendiri juga terkejut dan bertanya-tanya bagaimana Beastamer bisa memiliki kemampuan seperti itu. Tiba-tiba,
seseorang dari Supreme Guild muncul dan mencoba merekrut Zhang Ye dengan menawarkan posisi wakil ketua dan gaji yang tinggi. Namun, Zhang Ye menolak tawaran tersebut dan memilih untuk tetap berada di guildnya setelah berabad-abad, Zhang Yu akhirnya bangun dari tidurnya yang panjang. Ia merasa sangat kuat dan bersemangat untuk menghadapi tantangan baru. Sementara itu, Guild Zichao sedang berjuang melawan Zombie King, yang merupakan musuh yang sangat kuat. Namun, berkat bantuan Zhang Yu, Guild Zichao berhasil mengalahkan Zombie King dan merebut 975 bosnya. Ketua Guild Zichao sangat terkejut dengan kekuatan Zhang Yu dan memujinya sebagai seorang pemimpin sejati. Zhang Yu kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Pavilion Yanyu dan melanjutkan misinya untuk mengumpulkan mayat dan melawan musuh-musuh lainnya. Ia juga dipercaya untuk mengawasi seorang anggota guild yang dianggap lemah, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat melawan Toxic Skeleton, Zhang Yu menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dan berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dengan mudah. Ia juga menerima hadiah dari ketua guild untuk menyelesaikan misi guild. Zhang Yu kemudian melanjutkan misinya untuk mengumpulkan mayat dan merebut mayat-mayat yang masih hidup. Ketua Guild Zichao juga memerintahkan anggotanya untuk mengawasi Zhang Yu dan melaporkan jika ia menemukan kelemahan. Namun, Zhang Yu tetap fokus pada misinya dan tidak terpengaruh oleh perintah ketua guild. Ia terus melanjutkan perjalanannya dan menghadapi musuh-musuh baru, termasuk Toxic Skeleton yang sangat sulit dihadapi. Dalam perjalanan, Zhang Yu juga mengetahui bahwa ada gulungan kebangkitan di dunia lain yang dapat membantunya meningkatkan kekuatannya. Namun, untuk mencapai gulungan tersebut, ia harus melewati zona aman yang dilindungi oleh mekanisme perlindungan. Zhang Yu kemudian memutuskan untuk terus maju dan menghadapi tantangan-tantangan baru yang menantinya. Zhang Yu telah mencapai level 16 dan mendapatkan 2 equipment level 14 dari rang 2 Tang. Ia merasa percaya diri dengan kemampuan barunya, terutama dengan Silver Armored Scorpion yang kuat. Namun, gerombolan zombie akan segera muncul dan Zhang Yu harus menghadapinya sendirian karena temannya memiliki masalah keluarga. Ia harus mengalahkan 50 zombie dalam 1 jam untuk menyelesaikan tantangan ini. Sementara itu, ada seseorang yang memantau Zhang Yu dan berniat membunuhnya karena merasa sombong. Pertarungan sengit terjadi, Zhang Yu menentang guild leader dan berusaha membunuhnya. Lawannya tampak sangat kuat, membuat Zhang Yu penasaran dengan kekuatan lawannya. Sementara itu, Chen Jun dibunuh, dan keluarga Chen marah besar. Mereka menuntut Zhang Yu untuk meminta pengampunan, tetapi Zhang Yu malah mengundurkan diri dari Pavilion Yanyu. Kekacauan semakin meluas, dengan konflik antara keluarga Chen dan Zhang Yu semakin memanas. Di dunia yang hancur, manusia berada di bawah bayang-bayang kegelapan bermutasi. Sebagai penyintas beruntung dari Nordin, ada 3 Secret Realm. Area Undead memiliki level tertinggi, sehingga material yang jatuh dari sana relatif lebih tinggi. Namun, Chen Jun memiliki rencana licik untuk menghambat kemajuan protagonis. Dengan mengaktifkan Golden Secret Death Ray, Chen Jun meningkatkan Ordinary Secret Realm Dark Undead Lair menjadi Hidden Secret Realm yang akan berlangsung selama 2 jam. Ini membuat level hadiah yang jatuh dari Hidden Secret Realm meningkat secara signifikan, serta kebangkitan gratis. Protagonis harus mengatasi penjaga Secret Realm, Dark Undead Leader, sebelum bisa menikmati hadiah ini. Dark Undead Leader adalah bos monster tipe Magic dengan level 15, memiliki Magic Attack 210, Physical Defense 180, dan Magical Defense 120, serta Health 1350. Protagonis harus menggunakan strategi yang tepat untuk mengalahkan bos ini dan memastikan kelancaran rencana perburuannya. Di dalam Secret Realm, Chen Jun merencanakan untuk menguasai hadiah pencapaian pertama dengan mengaktifkan perubahan izin yang membuat mekanisme kebangkitan gratis dibatalkan. Zhang Yu muncul, dan Chen Jun menyadari bahwa lawannya itu dulunya anggota Pavilion Yanyu. Chen Jun memerintahkan orang-orangnya untuk membunuh Zhang Yu, tetapi mereka ragu karena Zhang Yu terlalu kuat. Pertarungan sengit terus berlangsung, dan tiba-tiba Dark Zombie Tyrant King mengaktifkan mode Berserk dan naik level menjadi 17, sebuah bos bintang 3 yang sangat kuat. Lawan yang sombong itu mengejek dan mengancam akan menghancurkan semua, tapi kemudian ia menggunakan teleportasi untuk melarikan diri setelah mengancam akan membunuh Chen Li. Sisa pasukan harus menghadapi monster yang jauh lebih kuat itu, dan mereka mulai merasa putus asa karena damage yang diterima sangat besar. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa mengalahkan musuh itu dengan kekuatan mereka saat ini. Pertarungan melawan bos monster bintang 3 tersebut memang sangat menantang, bahkan bagi mereka yang sudah berpengalaman. Zhang Yu dan Su Yan, nona muda kedua dari keluarga Su yang baru saja menjadi Forbidden Mage, tampaknya akan mengalahkan bos monster tersebut secara solo. Keluarga Liu memiliki farmasi terbesar di kota Linhai dan berencana merekrut Zhang Yu ke dalam guild mereka.
Mereka menawarkan berbagai keuntungan, termasuk suplai obat-obatan dan kemampuan untuk membuat peralatan berkualitas tinggi. Namun, Zhang Yu tidak tertarik dan lebih fokus pada pertarungan mereka melawan bos monster. Setelah bos monster itu dikalahkan, Zhang Yu siap untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Third World. Setelah bangun dari tidurnya yang panjang, Zhang Yu kini harus menghadapi kenyataan bahwa Liu tidak menginginkannya lagi. Liu bahkan datang untuk mencari Zhang Yu, tetapi bukan untuk memulihkan hubungan mereka. Zhang Yu merasa terganggu dengan kesadaran bahwa Liu sekarang memiliki masa depan yang cerah tanpa dirinya. Sementara itu, gerombolan zombie semakin dekat, dan Zhang Yu harus bersiap untuk melawannya. Dengan bantuan Silver Armored Scorpions, Zhang Yu berjuang untuk menghadapi musuhnya. Namun, jumlah zombie yang begitu banyak membuat Zhang Yu khawatir bahwa mereka tidak bisa menahannya. Saat ini, mereka berhadapan dengan bos terakhir di dunia kedua, lawan yang jauh lebih kuat daripada yang pernah mereka temui sebelumnya. Meskipun mereka hampir tak terkalahkan dibandingkan dengan bos lain, lawan ini tetaplah bos terakhir dan memerlukan persiapan yang matang. Zhang Yu dan kawan-kawan memutuskan untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Mereka memandang bos dengan penuh kengerian, karena ukurannya yang sangat besar dan berbeda jauh dengan Wild Boar yang mereka temui di dunia pertama. Bos ini adalah Armored Scorpion, dan levelnya mencapai 20, jauh lebih tinggi daripada bos level 17 yang hampir membunuh mereka di Secret Realm sebelumnya. Zhang Yu memerintahkan kawan-kawannya untuk menjaga jarak dan tidak terlalu dekat dengan bos, karena itu bisa membahayakan mereka. Armored Scorpion memandang Zhang Yu dengan penuh dendam dan mengatakan bahwa manusia hanya akan merasakan kematian. Zhang Yu tidak gentar dan memperkenalkan dirinya, serta menunjukkan kekuatan barunya setelah mendapatkan equipment yang meningkatkan damage. Dengan kekuatan barunya, Zhang Yu yakin bahwa bos ini hanya sedikit lebih kuat daripada lawan yang mereka hadapi sebelumnya. Pertarungan sengit pun dimulai, dan Zhang Yu menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Bos Armored Scorpion terkejut dengan serangan Zhang Yu yang begitu kuat, dan kawan-kawannya juga terkesan dengan kekuatan yang ditunjukkan Zhang Yu. Pertarungan ini berlangsung dengan sengit, dan Zhang Yu menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya untuk mengalahkan bos. Dalam sekejap, bos Armored Scorpion kehilangan seperempat health-nya, dan Zhang Yu serta kawan-kawannya merasa yakin bahwa mereka bisa mengalahkan bos ini. Mereka memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini dengan cepat, dan Zhang Yu menunjukkan kekuatan yang begitu luar biasa. Dengan serangan yang begitu kuat, bos Armored Scorpion tidak bisa bertahan lagi, dan Zhang Yu serta kawan-kawannya berhasil mengalah. Setelah bertahun-tahun, Zhang Yu akhirnya terbangun dengan kekuatan baru yang luar biasa. Namun, kegembiraannya tidak berlangsung lama karena dia segera menyadari bahwa dia harus menghadapi musuh yang sangat kuat. Musuh itu penuh dengan kebencian dan bertekad untuk membawa Zhang Yu ke neraka bersamanya. Dalam keadaan darurat, Zhang Yu meminta bantuan dari Silver Armored Scorpion, seekor monster yang memiliki kekuatan luar biasa. Zhang Yu meminta Scorpion untuk melemparkannya ke arah pintu keluar dengan semua kekuatannya. Scorpion ragu-ragu pada awalnya, tetapi Zhang Yu menjelaskan bahwa dia memiliki rencana untuk mengambil Scorpion kembali setelah dilemparkan. Scorpion akhirnya setuju dan melemparkan Zhang Yu dengan kekuatan penuh. Zhang Yu berhasil melewati portal yang hampir tertutup dan menyelamatkan diri. Sementara itu, Scorpion kembali ke Zhang Yu dan mereka berhasil melarikan diri dari musuh mereka. Setelah melewati petualangan yang berat, Zhang Yu dan teman-temannya akhirnya mencapai world ketiga. Mereka adalah kelompok pertama dari para profesional baru yang berhasil mencapai tahap ini. Zhang Yu dan teman-temannya berencana untuk melakukan leveling dengan cepat dan berjuang untuk menjadi guild terbaik di Provinsi Zhejiang. Namun, mereka segera menyadari bahwa world ketiga tidaklah aman. Zona aman di sana terlalu tersebar dan semuanya hanya berupa lubang makam. Zhang Yu dan teman-temannya harus berhati-hati dan siap untuk menghadapi musuh-musuh yang kuat. Mereka juga bertemu dengan Liu Yao dari Supreme Guild, yang mencari Zhang Yu. Liu Yao tampaknya tidak ramah dan Zhang Yu harus berhati-hati untuk tidak memicu konflik. Pertarungan sengit terjadi, dan serangan yang dilancarkan tidak valid. Mereka dilindungi oleh Nubia Protection, yang membuat mereka tidak bisa diserang. Namun, Nubia Protection memiliki batas perbedaan level sebesar 10. Jika tidak, mereka sudah tamat. Pemimpin guild memutuskan untuk melarikan diri, tetapi lawan mereka tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Seseorang mengancam bahwa jika mereka tidak membawa Zhang Yu, mereka akan mati. Zhang Yu sendiri sedang sibuk mengurus adiknya yang sakit, dan ia tidak memiliki waktu untuk memikirkan tentang pertarungan. Ia hanya ingin memastikan bahwa adiknya sembuh dan tidak perlu khawatir tentang tagihan rumah sakit. Namun, Zhang Yu tidak menyadari bahwa ia sendiri sedang dalam bahaya.
Seseorang telah membayarkan uang untuk membunuhnya, dan hanya satu dari mereka yang bisa hidup. Zhang Yu ditantang oleh seorang pembunuh bayaran, dan ia harus memutuskan apakah ia akan melawan atau melarikan diri. Pembunuh bayaran tersebut merupakan seorang asasin level 30 dengan kemampuan yang sangat tinggi. Zhang Yu sendiri hanya seorang Beasthammer level 20, tetapi ia memiliki damage yang besar. Pertarungan antara keduanya sangat sengit, dan Zhang Yu harus menggunakan semua kemampuan yang ia miliki untuk bertahan hidup. Zhang Yu menyadari bahwa Assassin Mercenary Group, sebuah guild kecil dengan lebih dari 50 anggota, telah mengejarnya. Mereka mungkin telah mengeksploitasi bug untuk tetap berada di bawah level 30. Ketua guild itu sangat kuat dan memiliki banyak peralatan dengan atribut emas. Zhang Yu memikirkan rencana untuk melawan mereka, tetapi jarak levelnya terlalu lebar. Ia memutuskan untuk meminta bantuan keluarga Xiao, yang terkenal sebagai pengrajin legendaris, untuk membuat peralatan khusus dengan efek Heart of the Demon. Segera, peralatan itu sudah jadi, dan Zhang Yu bersiap untuk menghadapi Assassin Mercenary Group. Di dunia yang dipenuhi makam suci kematian, Dewa Kematian jahat kembali lagi untuk menyapu bersih tempat tersebut. Seorang petualang menerima misi untuk pergi ke arah timur ibu kota makam suci kematian dan membunuh pasukan tengkorak yang ada di sana. Dengan berhasil mengalahkan mereka, maka energi Dewa Kematian dapat diputus dengan mudah. Misi ini tergolong biasa, tetapi tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada Raja Dunia Kedua. Liu Yao, seorang yang memiliki skill legendary artificer, telah membuat tongkat sihir dengan efek Evil Heart yang dapat menahan serangan Dewa Kematian. Ia memiliki kepercayaan diri untuk menangani misi ini dan berjanji untuk kembali secepat mungkin. Sementara itu, Zhang Yu kabur membawa peralatan yang diberikan oleh Guild Master, meninggalkan rekan-rekannya yang terjebak di Holy Graveyard. Mereka meragukan kemampuan Zhang Yu dan mengira bahwa ia hanya ingin meningkatkan level sendirian. Namun, ada yang masih mempercayainya dan yakin bahwa Zhang Yu tidak akan membuang mereka. Ketika Liu Yao menemukan Zhang Yu, ia merasa bahwa Zhang Yu mencarinya dan tidak akan membuangnya. Zhang Yu kemudian meminta bantuan dari Liu Yao, tetapi Liu Yao merasa bahwa Zhang Yu tidak perlu bantuan karena telah meninggalkan rekan-rekannya. Ia kemudian menantang Zhang Yu untuk membuktikan bahwa ia lebih kuat darinya. Zhang Yu masih menjadi target utama, tetapi rencana untuk membunuhnya terus berubah. Seseorang mempertanyakan tujuan membawa Chen Jun untuk meningkatkan level, bukan langsung membunuh Zhang Yu. Jawabannya sederhana, asalkan ada uang yang ditawarkan, mereka akan melakukan apa saja. Mereka tidak peduli dengan moral atau konsekuensi, yang penting adalah bayaran. Saat itu, Zhang Yu sedang berusaha meningkatkan levelnya, tetapi prosesnya terlalu lambat. Ia baru saja naik satu level, dan itu tidak cukup. Chen Jun menawarkan bantuan, tetapi Zhang Yu harus berhati-hati karena killer mercenary sedang mengepung graveyard. Mereka hanya memiliki 3 hari untuk meningkatkan kekuatan dan perlengkapan sebelum Dewa Kematian mengambil alih. Zhang Yu percaya bahwa ia bisa meningkatkan levelnya dengan lebih cepat jika ia memiliki cukup potion. Chen Jun setuju untuk membantunya, tetapi dengan peringatan bahwa misi mereka akan sangat sulit. Mereka harus menghadapi monster yang kuat dan melakukan refine ke Gold Order, yang membutuhkan banyak energi dan memiliki rasio keberhasilan yang rendah. Mereka memutuskan untuk memasuki Secret Realm, sebuah dimensi rahasia yang memiliki level 25, sama seperti Secret Realm di Sechon World. Zhang Yu yakin bahwa ia bisa meningkatkan levelnya di sana dan menjadi lebih kuat. Chen Jun setuju untuk menemaninya, dan mereka berdua memulai petualangan mereka di Secret Realm, sebuah pulau yang dipenuhi monster dan bahaya. Mereka harus berjuang untuk bertahan hidup dan mencapai tujuan mereka. Mereka telah menemukan bahwa rasio refining Gold Order mereka lebih rendah dari 1/10.000, yang berarti keberuntungan mereka tidak buruk. Dengan alternate energi yang cukup, mereka dapat mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Menurut perkiraan mereka, Dewa Kematian akan segera muncul, tapi mereka telah mengumpulkan cukup banyak defense point, sehingga serangan pada Save Zone tidak lagi menjadi masalah besar. Gold Order mereka hanya memiliki waktu 2 jam. Jadi mereka harus cepat menyelesaikan misi mereka agar dapat menghindari pertemuan dengan Dewa Kematian. Saat mereka mempersiapkan diri, pasukan musuh mulai mendekat. Zhang Yu memerintahkan prajuritnya untuk bangkit dan melawan penjajah dengan kekuatan kegelapan. Mereka harus menghadapi Skeleton General dan pasukannya, yang terhubung dengan Skeleton Army. Zhang Yu memerintahkan mereka untuk memencar dan menyerang musuh satu persatu. Di tengah pertempuran, Zhang Yu bertanya berapa lama lagi mereka harus berlari. Lawan mereka sangat kuat, dan Zhang Yu belum pernah mencoba menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Ia memutuskan untuk memisahkan musuh dan mengendalikan sebanyak mungkin, sehingga ia dapat membunuh mereka sekaligus.
musuh mereka sangat kuat, dan Zhang Yu hampir tidak bisa menahan mereka lebih lama. Ia meminta temannya untuk segera membantunya, karena ia tidak bisa menahan musuh lebih lama lagi. Sementara itu, bos mereka memerintahkan pasukannya untuk menyerang Zhang Yu, karena ia akan membayarnya dengan darahnya. Pertempuran semakin sengit, dan Zhang Yu harus menggunakan semua kekuatan dan strateginya untuk menghadapi musuh yang kuat ini. Di tempat lain, adik yang mengaktifkan Secret Realm, Skeleton Island, dan orang lain tidak bisa memasuki area tersebut. Ia ingin menyelesaikan misi tersebut sendirian dan mendapatkan hadiah Listed Scroll. Orang lain mencoba untuk. Zhang Yu telah mendapatkan skill perlindungan dan Dead Soul Equipment Selection Create, membuatnya yakin untuk kabur dari orang-orang Chen Jun dan kembali ke Holy Graveyard untuk menyelesaikan misi. Namun, dia masih ragu apakah level 25 sudah cukup untuk menghadapi lawan yang berlevel 30. Chen Jun menawarkan bantuan dengan menggunakan koneksi kakaknya, membuat Zhang Yu merasa lebih tenang. Saat itu, Zhang Yu menemukan sebuah misi bounty yang menarik, dengan hadiah yang lumayan dan kesempatan untuk mendapatkan uang atau barang lainnya. Misi ini tampaknya tidak terlalu serius dibandingkan dengan misi hidden, tetapi hadiahnya cukup menjanjikan. Zhang Yu memutuskan untuk mengambil misi ini, meskipun Chen Jun memperingatkan bahwa misi ini mungkin tidak seberharga misi hidden. Zhang Yu kemudian menemukan bos dengan level 28 dan 3 bintang, yang terlihat cukup kuat. Dia memutuskan untuk membunuh bos ini dan mendapatkan hadiahnya. Dengan bantuan dari teman-temannya, Zhang Yu berhasil membunuh bos dan mendapatkan hadiah yang lumayan. Namun, Chen Jun memperingatkan bahwa Zhang Yu harus berhati-hati karena orang-orang Chen Jun mungkin sedang mencarinya. Sementara itu, Chen Jun sedang berbicara dengan seseorang tentang Zhang Yu, yang telah memasuki Save Zone dan tidak keluar selama 3 hari. Chen Jun memerintahkan orang itu untuk mengawasi Zhang Yu dan memastikan bahwa dia tidak keluar dari Save Zone. Jika Zhang Yu tidak keluar, maka Dewa Kematian akan menyerangnya di tengah malam dan pertahanan makamnya akan berkurang. Chen Jun tampaknya memiliki rank. Pertarungan sengit terus berlangsung, dengan para asasin berlevel tinggi yang hanya beberapa di antaranya mampu menghasilkan damage besar. Mereka memiliki support dan heal yang cukup untuk garis depan, dan koordinasi mereka sangat baik. Namun, tiba-tiba salah satu dari mereka merasakan sesuatu dan berteriak, "Hei! Kenapa kalian bisa dikalahkan dengan cepat oleh monster ini?" Seorang bos mereka muncul, memerintahkan untuk tidak berhenti dan terus menyerang. Ia juga memperingatkan bahwa jika mereka berhenti, maka akan ada konsekuensi yang harus mereka hadapi. Sementara itu, Zhang Yu, seorang anggota grup assassin, terperangkap di Save Zone. Ia tidak menyangka akan ditemukan oleh lawannya, dan lawan itu pun tidak menyangka Zhang Yu bisa keluar dari Save Zone. Lawan Zhang Yu itu, Jin Yan, tampaknya telah memihak lawan, dan Zhang Yu merasa ini bukanlah urusannya. Ia memutuskan untuk tidak terlibat dalam pertarungan ini. Namun, lawannya tidak mau membiarkannya pergi dan memerintahkan untuk memanggil yang lain di Save Zone untuk membantu. Pertarungan semakin sengit, dan Zhang Yu memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Ia tahu bahwa hidupnya sekarang milik lawannya, dan ia harus berhati-hati. Lawannya, Jin Yan, memutuskan untuk menyerang Zhang Yu, dan pertarungan antara mereka berdua pun dimulai. Sementara itu, bos Zhang Yu memerintahkan untuk mencari saat yang tepat untuk menahan lawan dan mengurus bos lawan terlebih dahulu. Ia juga memerintahkan untuk meninggalkan Zhang Yu dan membiarkannya menghadapi lawannya sendiri. Namun, Zhang Yu tidak mau membiarkan lawannya mengalahkannya dan memutuskan untuk melawan. Pertarungan antara Zhang Yu dan lawannya semakin sengit, dan keduanya terus menyerang satu sama lain. Akhirnya, lawan Zhang Yu itu memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dan meninggalkan tempat itu. Zhang Yu memutuskan untuk menyusulnya dan memastikan bahwa lawannya tidak akan mengganggu lagi. Setelah pertarungan selesai, Zhang Yu memutuskan untuk kembali ke guild dan memerintahkan semua orang untuk berkumpul dan bersiap untuk pergi ke City of Death. Ia menjanjikan gaji 2 kali lipat bulan ini untuk siapa saja. Suasana menjadi semakin panas ketika seseorang berani mengganggu Sufarayu, membuatnya marah besar. Seseorang datang dan memberitahu Sufarayu bahwa bos mereka telah mengirim mereka untuk membantunya, dengan imbalan 30.000 untuk setiap kill yang mereka lakukan. Namun, Sufarayu tidak terkesan dan malah menantang orang-orang tersebut, menyebut mereka sebagai semut yang berani-beraninya. Saat itu, Chen Jun muncul dan menyerang Sufarayu, yang membuatnya terkejut karena damage yang diterimanya sangat tinggi. Chen Jun menjelaskan bahwa dia tidak akan menyentuh Sufarayu karena sudah berjanji pada seseorang, tetapi sekarang Sufarayu telah meminta kematian dan Chen Jun akan mengabulkannya. Sufarayu kemudian diserahkan pada Zhang Yu, yang siap untuk menghadapinya. Namun, bos Zhang Yu telah terbunuh dan dia telah bangkit,
membuat situasi menjadi lebih genting. Sufarayu harus bertindak cepat untuk menyelamatkan dirinya dan mengambil rampasan yang ada. Saat itu, Chen Jun memerintahkan Zhang Yu untuk merebut semua rampasan yang ada, atau dia akan membunuh putrinya. Sufarayu berusaha untuk menenangkan Zhang Yu, tapi Chen Jun terus mengancamnya. Sufarayu kemudian meminta Zhang Yu untuk tidak salah paham, karena bajingan yang membunuh bos dan mengambil rampasan itu sekarang menjadi target mereka. Chen Jun percaya bahwa dia bisa membunuh orang itu dengan mudah kapan saja, tetapi Sufarayu khawatir bahwa jika mereka tidak bertindak sekarang, maka akan sulit untuk membunuhnya nanti. Orang-orang dari Supreme Guild kemudian muncul, dan Sufarayu meminta Chen Jun untuk membunuh mereka. Tetapi Chen Jun memutuskan untuk menunggu dan menggunakan mereka sebagai umpan yang sempurna. Setelah milion tahun, seseorang terbangun sebagai dewa setelah melakukan auto-battling. Namun, saat ini, perhatian terfokus pada pertarungan yang sedang berlangsung. Saudara Yu dipanggil untuk datang dan membantu, karena lawan mereka tampaknya terjebak dalam perangkap. Lawan itu meminta Liu Yao untuk dilepaskan, tetapi Yu tidak ingin melepaskannya begitu saja. Ia memerintahkan untuk menunggu sampai lawan sedikit lebih dekat sebelum melancarkan serangan bersama. Lawan mereka tampaknya memiliki kekuatan yang signifikan, tetapi Yu yakin bahwa dengan strategi yang tepat, mereka dapat mengalahkannya. Ia memperingatkan agar tidak membiarkan lawan tersebut lolos, karena itu akan membahayakan rencana mereka. Sementara itu, Chen Jun dan orang-orangnya tampaknya sedang dalam bahaya, dan Yu memerintahkan untuk kembali ke kota dan meminta bantuan dari guild. Namun, lawan mereka memiliki kejutan lain, yaitu kemampuan untuk memanggil Skeleton King. Ini membuat Yu terkejut, karena lawan mereka tampaknya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Lawan itu juga memiliki peliharaan lain, yaitu Silver Armored Scorpion, yang membuat Yu merasa bahwa kekuatannya masih kurang. Dalam pertarungan yang sengit, Yu memerintahkan untuk memanggil Skeleton Army, yang ia katakan sama seperti memiliki dua peliharaan. Ia juga menyebutkan bahwa jika Skeleton King dapat ditingkatkan menjadi atribut emas, kekuatannya pasti akan sangat luar biasa. Dengan equipment yang sudah disiapkan, Yu yakin bahwa Skeleton King akan menjadi semakin tangguh dan dapat melawan lawan mereka dengan lebih efektif. Lawan mereka tampaknya meremehkan Yu, mengatakan bahwa ia hanya seorang Beastmaster, tetapi Yu tidak terpengaruh. Ia yakin bahwa dengan kekuatan Skeleton King dan kekuatan atribut Warrior, ia dapat mengalahkan lawan mereka. Pertarungan semakin sengit, dan Yu memerintahkan untuk tidak membiarkan lawan mereka lolos. Ia juga memperingatkan bahwa pertarungan sengit terus berlangsung, dengan Skeleton King yang tangguh sebagai lawan utama. Meskipun sudah menggunakan gold equipment level 30, para petarung masih kesulitan untuk memotongnya. Mereka mulai menyadari bahwa lawan mereka ini bukanlah musuh biasa. Seseorang kemudian memerintahkan dua orang dengan agility tinggi untuk menahan Skeleton King, sementara yang lainnya menyerang pemiliknya, Zhang Yu. Saat itu, seorang wakil presiden dari Supreme Guild, Liu Xiaoyao, tiba di lokasi pertarungan. Ia menyatakan bahwa Presiden Liu telah mengirimnya untuk membantu Zhang Yu. Namun, Zhang Yu segera menyadari bahwa Liu Xiaoyao bukanlah orang yang bisa dipercaya. Ia memerintahkan timnya untuk berhati-hati dan tidak terlalu keras dalam pertarungan. Tiba-tiba, seorang pemimpin para asasin muncul dan menyerang Zhang Yu. Pemimpin ini sangat licin dan sulit untuk dikejar. Zhang Yu kemudian memerintahkan timnya untuk berhenti dan mendengarkan perintahnya. Ia memperingatkan bahwa jika mereka tidak mematuhinya, maka mereka tidak akan pernah melihat putri Zhang Yu lagi. Pemimpin para asasin tersebut kemudian menantang Zhang Yu untuk bertarung 1 lawan 1. Zhang Yu menerima tantangan itu dan memerintahkan timnya untuk tidak mengganggu. Pertarungan sengit antara Zhang Yu dan pemimpin para asasin pun dimulai. Zhang Yu akhirnya berhasil mengalahkan lawannya dan memenangkan pertarungan. Setelah pertarungan usai, Zhang Yu mengetahui bahwa putrinya telah diselamatkan oleh teman-temannya. Ia sangat berterima kasih dan meminta maaf atas kerugian yang telah dialami. Ia juga menawarkan untuk membayar kerugian tersebut dengan hidupnya. Pemimpin para asasin kemudian mengaku bahwa mereka telah membunuh 235 orang dari kelompok Zhang Yu. Zhang Yu sangat marah dan memerintahkan untuk menghitung jumlah korban. Ia juga menegaskan bahwa ia akan membayar kerugian tersebut dengan hidupnya. Saat itu, seorang bocah berhasil membunuh bos, dan hal ini membuatnya menjadi sorotan. Seorang staf mengumumkan bahwa mereka harus membalas dendam atas kematian bos mereka. Sementara itu, Emir Zhang meminta untuk membalas dendam atas kematian orang-orang Supreme Guild. Ia bahkan bersedia membayar kerugian mereka dan meminta agar kekuatan mereka tidak digunakan untuk melukai penduduk Dragon Nation. Saat itu, muncul Skeleton King yang sangat tampan dan kuat,
membuat banyak orang terkejut. Ternyata, Skeleton King itu adalah peliharaan Beast Tamer yang sangat mengagumkan. Namun, pertumbuhan Skeleton King masih belum maksimal karena keterbatasan skillnya. Sementara itu, Chen Tianayang sangat marah karena putranya, Chen Jun, dibunuh. Ia bersumpah untuk membalas dendam kepada siapa saja yang terlibat dalam kematian putranya. Ketika salah satu karakter utama bertemu dengan Chen Tianayang, ia mengaku bahwa ia tidak membunuh Chen Jun, tetapi ia tetap akan dikejar oleh Chen Tianayang karena telah membantu orang yang membunuh Chen Jun. Chen Tianayang sangat protektif terhadap putranya, dan siapa saja yang membunuhnya pasti akan dikejar sampai ujung dunia. Karakter utama tersebut kemudian memutuskan untuk membantu Chen Tianayang dan berjanji akan membayarnya dengan cara yang berbeda. Ia juga berjanji akan mengajak Chen Tianayang berkeliling melalui Third World setelah ia selesai beristirahat. Zhang Yu masih mencari tempat tinggal baru setelah menerima surat misterius tentang kematian anggota Guild Assassin, termasuk putri mereka. Ia berkeliling kota dengan taksi, berusaha menghindari kemungkinan pengikut. Akhirnya, ia menemukan sebuah rumah di pemukiman Xiu Yating yang nyaman dan menarik. Setelah menyewa rumah, Zhang Yu memutuskan untuk menjelajahi dunia baru ini. Ia bertemu dengan beberapa orang yang ingin berburu skeleton bersama, tetapi Zhang Yu menolak karena sudah memiliki tim. Tiba-tiba, muncul seorang pria yang mencoba merekrutnya dengan menjelek-jelekan tim yang dimiliki Zhang Yu. Zhang Yu tidak terlalu terganggu dan memperkenalkan teman-temannya, termasuk Xiao Yao dan Shen Ye. Setelah bertahun-tahun, sang tokoh utama akhirnya terbangun sebagai seorang dewa. Namun, dia segera menyadari bahwa wilayah ini adalah wilayah bos, dan bos tersebut adalah dewa kematian Kaiser. Meskipun demikian, dengan 2 peliharaan dan peralatan undead yang lengkap, dia yakin dapat mengalahkan bos tersebut. Saat itu, Dark Skeleton King dan Skeleton Warrior memulai pertarungan melawan musuh-musuh mereka. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa damage yang diterima oleh Skeleton Warrior sangat besar, sehingga membuat rekan-rekannya terkejut. Mereka baru saja membentuk kelompok dan masih membutuhkan waktu untuk membunuh seekor Skeleton Warrior, tetapi dia sudah mengalahkan satu grup sendirian. Tokoh utama kemudian memutuskan untuk menghadapi bos sendirian, sementara rekan-rekannya menghadapi kroco di sekitar mereka. Dia memerintahkan Liu Yao untuk tetap di belakang dan menjaga diri karena dia tidak bisa revive. Pertarungan antara raja dan raja pun dimulai, kedua belah pihak memiliki kekuatan yang setara dengan bos. Dark Skeleton King menggunakan Deadly Taunt untuk menarik perhatian Kaiser, sementara Skeleton Warrior bertanggung jawab untuk menghabisi musuh-musuh kroco di sekitar mereka. Pertarungan sengit pun terjadi, dan bahkan bos level 30 bintang 3 tidak bisa menyakiti Skeleton King. Rekan-rekan tokoh utama terkejut dengan kekuatan Skeleton King yang luar biasa. Setelah pertarungan selesai, tokoh utama memuji kekuatan Skeleton King dan memutuskan untuk tidak melanjutkan ke Fourth World untuk saat ini. Dia memilih untuk meningkatkan level terlebih dahulu sebelum menghadapi monster reguler di Fourth World. Dengan itu, dia memutuskan untuk beristirahat dan memulai penaklukan Fourth World keesokan hari. Saat mencari tempat tinggal, seorang anak muda menemukan bahwa apartemen yang ditawarkan kepadanya adalah apartemen bersama. Ia merasa kurang suka dengan ide ini dan meminta bantuan untuk menemukan tempat tinggal lain. Setelah beberapa pertimbangan, anak muda itu memutuskan untuk menerima tawaran apartemen bersama, tetapi kemudian ia menyesali keputusannya. Di dunia lain, seorang pemuda dengan tekad kuat berniat untuk melampaui rekor masa lalunya. Ia harus mencapai level 30 untuk berpartisipasi dalam kompetisi internasional. Dalam perjalanannya, ia menemukan sebuah map dengan level 27, skeleton bintang 2 yang sangat kuat. Banyak orang telah mencoba untuk mengalahkannya, tetapi tidak ada yang berhasil. Saudara Yu, seorang Beast Tamer, dipanggil untuk membantu menyelesaikan misi ini. Meskipun banyak orang meragukan kemampuan Yu, ia berhasil mengalahkan musuhnya dan menyelesaikan misi. Setelah itu, ia memutuskan untuk bergabung dengan kompetisi profesional dan meminta bantuan dari seseorang untuk mencapai tujuannya. Ia berjanji untuk merahasiakan identitas orang tersebut sebagai imbalan atas bantuannya. Setelah mencapai level 30 dan menyelesaikan peningkatan kedua, dia bisa membuka penyimpanan pet kedua. Saat itu, mendapatkan naga yang bisa terbang sebagai pet adalah pilihan yang bagus. Dia pun memutuskan untuk mengambil beberapa misi terlebih dahulu. Namun, prasyarat untuk menyelesaikan World Quest adalah mendapatkan kepercayaan, dan membunuh monster adalah satu-satunya cara untuk naik level. Untungnya, Skeleton King memiliki pertahanan yang tinggi, damage dari dragon hampir tak terasa, dan bersama dengan Skeleton Warrior, mereka berdua sudah cukup menanganinya. Dia punya waktu untuk mempelajari bagaimana menyelesaikan quest dengan lebih efisien. Tiba-tiba, sebuah misi tersembunyi muncul,
yang disebut Cruise the Darkness. Ini adalah pertama kalinya dia melihat misi tersembunyi seperti ini. Misi ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, dengan hadiah experience sebesar 600.000 gold, dan beberapa item lainnya. Dia diminta untuk bekerja sama dengan naga dari Bright Clan untuk pergi ke reruntuhan kuno dan membunuh semua naga dari Dark Clan di reruntuhan. Tiba-tiba, seorang Black Dragon muncul, yang memiliki level 35 dan merupakan Overlord Monster. Dia juga didampingi oleh 2 rekan lainnya, membuat situasi menjadi semakin berbahaya. Black Dragon tersebut bahkan bisa berbicara bahasa manusia dan menawarkan dia untuk bergabung dengan klan mereka, dengan imbalan akan mengampuni nyawanya. Di dalam Darkhold, suasana sangat berbeda dibandingkan dengan tempat lainnya. Di sini, kekuatan dan kekuasaan menjadi hal yang paling dihormati. 3 naga Lord Class level 35 yang sangat kuat menantang siapapun yang berani melawan mereka. Namun, jika seseorang gagal mengalahkan mereka, maka mereka akan dihukum dengan sangat keras. Saat ini, seorang pemain yang bernama Zhang Yu sedang bergerak untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ia berpikir bahwa jika ia tidak dapat mengalahkan mereka, maka ia akan bergabung dengan mereka. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia bergabung dengan Dark Dragon Clan, maka ia akan harus melawan Light Clan yang munafik. Pemimpin Dark Dragon Clan memang sangat kuat dan dapat memberikan quest serta hadiah yang sangat besar. Ia meminta Zhang Yu untuk membunuh beberapa Light Giant Dragon yang sangat kuat. Zhang Yu menerima tugas ini dan berjanji untuk menyelesaikannya. Saat ia bergerak untuk menyelesaikan quest, ia bertemu dengan seorang pemain lain yang bernama Ning Tiantian. Ning Tiantian meminta bantuan Zhang Yu untuk menyelesaikan quest yang sama. Zhang Yu setuju untuk membantu dan mereka berdua mulai bekerja sama. Dalam perjalanan mereka, Zhang Yu dan Ning Tiantian membunuh banyak monster dan mengumpulkan XP yang cukup banyak. Mereka juga menemukan bahwa penjinak monster yang mereka temui sebelumnya sekarang sedang bersama dengan Nai Tang, yang merupakan musuh mereka. Zhang Yu dan Ning Tiantian berjanji untuk menyelesaikan quest mereka dan meningkatkan level mereka untuk menjadi lebih kuat. Di dunia yang penuh aksi dan petualangan, seorang pemain yang merupakan Beast Tamer muncul dengan keberanian yang luar biasa. Ia berhadapan dengan wakil ketua dari sebuah guild yang kuat, dan tidak ragu untuk menantangnya. Wakil ketua tersebut merasa terancam oleh keberadaan Beast Tamer yang sombong ini, dan memutuskan untuk mengakhirinya. Namun, Beast Tamer tidak sendirian, karena ia memiliki rencana untuk memanfaatkan situasi ini dan meningkatkan kemampuannya. Saat itu, sebuah quest muncul, yaitu melawan Corpse Dragon yang memiliki kekuatan luar biasa. Beast Tamer dan wakil ketua beserta guildnya berlomba untuk mengalahkan bos ini dan mendapatkan hadiah yang besar. Namun, Corpse Dragon tidak menyerang Beast Tamer, sehingga membuat wakil ketua curiga bahwa Beast Tamer mungkin bersekutu dengan monster itu. Situasi ini semakin memanas, dan pertarungan antara Beast Tamer dan guild wakil ketua menjadi semakin sengit. Beast Tamer yang memiliki Skeleton King sebagai salah satu monster yang kuat, bertujuan untuk melindungi Corpse Dragon dan mencegahnya dari serangan guild wakil ketua. Ia yakin bahwa dengan melakukan hal ini, ia akan mendapatkan hadiah yang besar dan meningkatkan kemampuannya. Pertarungan ini akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang, dan siapa yang akan mendapatkan hadiah yang diinginkan. Situasi semakin memanas saat Zhang Yu berhadapan dengan guild God of War. Mereka marah karena Zhang Yu mencuri bos mereka dan seorang wanita, yang membuat mereka merasa terhina. Zhang Yu sendiri tidak mengerti apa maksud mereka dengan mencuri wanita, karena dia hanya mencuri bos. Guild God of War adalah guild nomor 2 di provinsi Zhejiang Ningbo, dan mereka tidak akan membiarkan Zhang Yu lepas begitu saja. Mereka meminta Zhang Yu untuk segera menyelesaikan quest-nya dan maju ke dunia keempat untuk menghadapi mereka. Sementara itu, Zhang Yu juga menerima permintaan bantuan dari seseorang yang diserang oleh Light Clan. Zhang Yu kemudian memutuskan untuk melanjutkan quest-nya dan maju ke dunia keempat. Dia berencana untuk menyelesaikan quest-nya dalam waktu 24 jam dan kemudian menghadapi guild God of War. Sementara itu, musuhnya semakin dekat dan sudah menyerang tempatnya. Zhang Yu harus berhati-hati karena lawannya sangat kuat dan tidak akan membiarkannya lepas begitu saja. Beast Tamer dari guild God of War muncul, dan Zhang Yu harus menghadapinya. Lawannya sangat kuat dan memiliki skeleton peliharaan yang tidak bisa dikalahkan dengan serangan biasa. Zhang Yu harus menggunakan strategi yang tepat untuk menghadapi lawannya dan melindungi dirinya dari serangan musuh. Pertarungan sengit pun dimulai, dan Zhang Yu harus menggunakan semua kemampuan dan strateginya untuk menghadapi guild God of War. Pemimpin guild God of War mendeklarasikan bahwa dia tidak akan pernah mundur lagi. Dia yakin bahwa bahkan jika lawannya mengerahkan seluruh kekuatan guildnya, dia tetap tidak akan membiarkan lawannya menyelesaikan misinya. Tiba-tiba, seekor naga muncul,
membuat situasi semakin kompleks. Beberapa anggota guild meminta untuk mundur, tetapi pemimpin guild tersebut menolak, menyatakan bahwa mundur sekarang akan membuat semuanya gagal. Saat itu, Beastamer tidak diserang oleh Corpse Dragon dan 3 Lord Black Dragon, membuat beberapa orang bertanya-tanya apakah dia ada di sana untuk melindungi bos tersebut, bukan untuk mencurinya. Pemimpin guild memutuskan untuk melupakan misi tersebut karena mustahil untuk diselesaikan. Dia kemudian bertemu dengan seseorang dan berbicara tentang seseorang yang telah mencuri wanita dan misinya, membuatnya sangat marah. Setelah itu, pemimpin guild akhirnya menyelesaikan misinya dan memperoleh hadiah yang lumayan bagus. Dia kemudian membahas tentang profesional yang mencapai level 30 dan mengambil job kedua, yang akan membuka 6 slot skill dan 1 slot hewan peliharaan kedua. Wakil pemimpin guild memperingatkan tentang seseorang yang mungkin muncul, dan pemimpin guild memerintahkan untuk segera menghubunginya jika itu terjadi. Ketika seseorang itu muncul, pemimpin guild langsung menghubungi orang-orang untuk memperkuat pasukannya. Pemimpin guild kemudian menantang orang tersebut, yang dia anggap telah mencuri misi dan wanitanya. Orang itu tidak mengerti apa yang dimaksud, tetapi pemimpin guild tetap marah dan ingin melihat orang itu mati. Pertarungan antara Zhang Yu dan 2 guild besar, Misty Rain Pavilion dan Supreme Guild, semakin memanas. Kedua guild tersebut berusaha merekrut Zhang Yu dengan berbagai tawaran, mulai dari kekayaan hingga wanita cantik. Namun, Zhang Yu tetap tidak tergoda dan menyatakan bahwa dia tidak ingin bergabung dengan guild manapun. Dia lebih memilih untuk fokus menaikkan level dan mengerjakan quest. Ketua Guild God of War tidak ingin membuang tenaga untuk pertarungan yang tidak berguna, tetapi anggotanya tetap ingin menyerang Zhang Yu. Sementara itu, Chen Jun dari Supreme Guild mencoba merekrut Zhang Yu dengan menawarkan kunci harta dan wanita cantik. Zhang Yu merasa jijik dengan tawaran tersebut dan menolaknya. Di tengah kesibukan tersebut, seekor Divine Dragon mengamuk karena telurnya dicuri. Zhang Yu dan yang lainnya berusaha menjelaskan bahwa mereka tidak mencuri telur tersebut, tetapi Divine Dragon tetap marah. Zhang Yu kemudian memutuskan untuk pergi ke sisi light untuk grinding monster dan mencapai level 30. Dia juga memiliki rencana untuk mengatasi quest yang tersembunyi tanpa kehilangan satu prajurit pun. Sementara itu, Divine Dragon terus mencari pencuri telurnya, membuat suasana semakin tegang. Saat Divine Dragon menyerang Beastamer, Zhang Yu merasa aneh karena ia tidak melakukan apa-apa. Ia berpikir bahwa mungkin Divine Dragon bisa merasakan bahwa ia dari Darkland. Namun, situasi semakin memburuk ketika Skeleton King dan pasukannya muncul, membuat Zhang Yu terpojok. Meskipun HP Skeleton King sangat tebal, ia tetap turun dengan cepat, membuat Zhang Yu khawatir bahwa ia mungkin mati di situ. Wakil ketua dari guild lawan merencanakan untuk mengalihkan bahaya ke orang lain, dan rencana itu benar-benar brilian. Ia mengirim Divine Dragon untuk menyerang Zhang Yu, yang tidak akan bisa bertahan dari serangan api naga itu. Namun, Misty Rain Pavilion segera menyadari bahaya yang mengancam Zhang Yu dan bergerak untuk melindunginya. Sementara itu, Ning Tiantian muncul dengan bukti yang bisa membantah tuduhan yang dialamatkan pada Zhang Yu. Ia menunjukkan rekaman yang diambil menggunakan image crystal, yang bisa membuktikan bahwa Zhang Yu tidak bersalah. Namun, Wakil Ketua Wu tidak percaya dan malah menuduh Ning Tiantian berani membantu musuh di depan umum. Lin Tian, Guild Master dari Guild War God, memerintahkan anggotanya untuk tidak masuk ke Destruction City dan menghindari konfrontasi langsung dengan Zhang Yu. Ia juga memutuskan untuk mengeluarkan semua yang terlibat dalam pencurian telur naga dari guild, termasuk Wudi. Meskipun kompetisi para profesional sudah semakin dekat, Lin Tian lebih memilih untuk memecat anggota yang tidak patuh daripada mengambil risiko kehilangan lebih banyak. Ia kemudian memutuskan untuk menawarkan bayaran tinggi untuk merekrut profesional elit dari Ganyang untuk mengisi kekosongan di guild. Asura mendapatkan tawaran untuk melihat sebuah rumah sewa di dekat Xiu Yating. Setelah memeriksa rumah tersebut, Asura kembali ke tempat tinggalnya untuk beres-beres sejenak. Namun, ketika Asura tiba di rumah, dia dikejutkan oleh seorang pria yang telah lama mengenalnya. Pria itu mengatakan bahwa Asura tidak bisa menghindarinya begitu saja, karena dia telah mengetahui alamat Asura. Asura merasa terganggu oleh pria itu, karena dia telah mengikuti Asura kemana-mana. Pria itu mengaku sebagai mantan rekan Asura di guild, tetapi Asura tidak peduli. Asura merasa bahwa pria itu telah menghancurkan hidupnya dengan membuatnya diusir dari guild. Pria itu marah dan menyerang Asura, tetapi Asura berhasil menghindar. Setelah pria itu pingsan, Asura merasa lega. Namun, Asura kemudian dikejutkan oleh pria itu yang mengatakan bahwa dia telah mengetahui identitas Asura sebagai Asura. Pria itu mengatakan bahwa dia telah melihat surat yang dikirimkan kepada Asura, dan dari situ dia mengetahui nama Asura. Asura merasa terganggu oleh pria itu dan memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut.
Asura kemudian bertemu dengan seseorang yang menawarkan untuk membantu Asura. Orang itu memberikan ponsel kepada Asura dan meminta Asura untuk tidak mengungkit surat tersebut lagi. Asura merasa bahwa orang itu dapat dipercaya, dan Asura memutuskan untuk menerima tawarannya. Asura kemudian menerima pesan dari pemimpin Darklan, yang mengatakan bahwa Asura telah mencapai level kepercayaan tertentu. Pemimpin Darklan mengatakan bahwa Asura akan menerima misi khusus jika dia. Saat meninggalkan peta, pemain dengan level S3 ini akhirnya menemukan apa yang dicarinya, quest Clash Change untuk Necromancer. Rasa penasaran membuatnya ingin segera mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia memanggil Skeleton King dan memintanya untuk menyerang. Namun, tiba-tiba muncul angin yang aneh, membuat situasi menjadi tidak terduga. Pemain tersebut kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memerintahkan Dark Skeleton King untuk menyerang, tetapi lawannya ternyata memiliki kemampuan yang tidak terduga. Pemain itu merasa bahwa lawannya memiliki kemampuan untuk membatalkan serangan, membuatnya menjadi bingung. Ia menyadari bahwa lawannya memiliki kemampuan yang mirip dengannya, baik dari segi kecepatan, kekuatan, maupun cara casting sihir. Pemain itu juga merasa bahwa lawannya memiliki cara bertarung yang sangat mirip dengannya, bahkan hingga detail gerakan. Namun, yang membuatnya lebih penasaran adalah bahwa lawannya tidak memiliki insting seperti manusia pada umumnya. Ia hanya mengikuti gerakan pemain itu secara sempurna, tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Pemain itu menyadari bahwa quest Clash Change tahap kedua ini tidak akan semudah yang dibayangkan. Meskipun demikian, pemain itu tidak menyerah. Ia memutuskan untuk terus melanjutkan pertarungan, dengan harapan dapat menemukan kelemahan lawannya. Dengan analisis yang tajam, pemain itu mulai memahami pola pertarungan lawannya dan mencari celah untuk menyerang. Ia yakin bahwa dengan kemampuan dan strategi yang tepat, ia dapat mengatasi lawannya dan berhasil menyelesaikan quest Clash Change tahap kedua ini. Pertarungan yang intens ini membuat pemain itu semakin penasaran dan bersemangat untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam situasi yang genting, seorang petarung sering mengandalkan instingnya. Ini terbukti benar ketika lawan tidak bisa meniru gerakannya dengan sempurna asalkan dia cukup cepat bereaksi. Namun, di dunia ini, palsu tetaplah palsu dan tidak akan pernah bisa menyaingi yang asli. Setelah melewati banyak tantangan, akhirnya slot pet kedua telah terbuka. Dengan mendapatkan pet yang lebih kuat dari Dark Skeleton King, kekuatannya akan naik drastis. Pet baru ini membutuhkan upgrade skill dan farming Light Giant Dragon untuk meningkatkan trust hingga level yang diinginkan. Setelah itu, dia bisa menjalankan special quest yang telah lama dibicarakan. Sementara itu, ada seseorang yang sedang mencari seseorang dengan penuh dendam. Dia mengancam akan membunuh siapa saja yang berani satu tim dengannya. Orang ini telah membunuh banyak orang yang tidak bersalah, termasuk mereka yang pernah satu tim dengannya. Tiba-tiba, cowok yang dicari muncul, dan dia tidak sendirian. Dia datang dengan percaya diri, tapi lawannya tidak gentar. Mereka siap untuk menghadapi dia bersama-sama, karena Beastamer memiliki HP yang rendah meskipun damagenya tinggi. Ini adalah kesempatan emas untuk menguji skill serang miliknya. Namun, ada seseorang yang tidak senang dengan kehadiran Beastamer. Dia adalah ketua War God Guild, Lin Tian, yang merasa bahwa Beastamer telah menggagalkan tugasnya dan merebut wanita yang dia cintai. Lin Tian marah dan mempertanyakan mengapa Beastamer membunuh rekan-rekannya. Beastamer tidak gentar dan menjelaskan bahwa dia tahu apa yang dia lakukan. Lin Tian kemudian meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya dan mengundang Beastamer untuk bergabung dengan War God Guild sebagai wakil ketua. Ini adalah tawaran yang tidak terduga, dan Beastamer harus mempertimbangkan dengan hati-hati. Sementara itu, ada yang meminta tolong karena hampir dipukuli. Setelah bertahun-tahun, Zhang Yu akhirnya muncul dan menyelamatkan rekan-rekannya dari dua naga yang ganas. Naga-naga ini dulunya adalah anggota Divine Light Clan yang berubah karena sihir, tetapi bagi Zhang Yu, mereka tidak lebih dari bahan uji coba untuk skill serangnya. Dengan kemampuan yang luar biasa, Zhang Yu berhasil mengalahkan naga-naga tersebut dengan cepat dan mudah. Rekan-rekannya terkejut dan tak percaya dengan kekuatan Zhang Yu yang telah meningkat secara dramatis. Mereka bertanya-tanya bagaimana Zhang Yu bisa meningkatkan kemampuannya dengan cepat, tetapi Zhang Yu hanya tersenyum dan tidak menjawab. Kemudian, Zhang Yu diajak bergabung dengan Guild Supreme, sebuah guild yang kuat dan ambisius. Pemimpin guild tersebut mengungkapkan bahwa Guild War God dan Wuji telah dikalahkan oleh sekelompok profesi misterius, dan mereka ingin Zhang Yu bergabung untuk membantu mereka merebut posisi nomor 1 di Zening. Zhang Yu kemudian mendapat tawaran dari kepala Divine Dark Clan untuk membantu mereka menghancurkan Royal Guard milik Divine Light Dragon.
Zhang Yu diminta untuk pergi ke wilayah Divine Light Dragon dan menghancurkan seluruh Royal Guard yang berada di Forbidden Zone. Kepala Divine Dark Clan menjelaskan bahwa hanya manusia seperti Zhang Yu yang bisa masuk ke zona tersebut, dan mereka membutuhkan bantuan Zhang Yu untuk memenangkan perang ini. Zhang Yu menerima tawaran tersebut dan diminta untuk menghadapi Unique Hidden Guest, sebuah tantangan dengan tingkat kesulitan 70. Jika Zhang Yu gagal, guest tersebut tidak akan muncul lagi, dan hukuman kegagalan tersebut dianggap terlalu berat. Namun, Zhang Yu percaya bahwa hadiahnya juga akan sebanding dengan kesulitan tantangan tersebut. Saat ini, Zhang Yu sedang berhadapan dengan sekelompok naga yang tangguh. Dia menyadari bahwa keberadaan Dragon Knight lah yang membuat mereka begitu kuat. Serangan terakhir yang diterimanya sangat kuat, dan jika tidak karena perlindungan lengkap dari equipment-nya, dia mungkin sudah terluka parah atau bahkan mati. Zhang Yu kemudian memerintahkan Skeleton King untuk menjadi tamengnya, melindunginya dari serangan naga. Sementara itu, dia dan Shadow Warrior menyerang diam-diam, berharap kerja sama mereka dapat membawa kemenangan. Dengan strategi ini, peluang mereka untuk menang meningkat. Setelah berhasil mengalahkan beberapa naga, Zhang Yu menyadari bahwa jumlah mereka sangat banyak. Penggunaan skill serang yang boros membuat mana potionnya hampir habis, sehingga dia harus segera keluar untuk mengisi kembali. Dia memutuskan untuk membeli high-grade mana potion di apotek dunia nyata, karena harganya lebih murah dibandingkan dengan di Fort World. Zhang Yu kemudian mengunjungi apotek milik ayahnya, yang merupakan alkemis tingkat epik. Dia meminta harga potion high-grade instant recovery, yang dapat memulihkan HP 100 dan mana 120. Setelah melakukan transaksi, Zhang Yu membeli 2000 botol potion tersebut, yang dia yakini cukup untuk menyelesaikan misinya. Sementara itu, di tempat lain, Ketua Guild Supreme sedang berbicara dengan asistennya tentang rencana untuk merekrut Zhang Yu ke guild mereka. Mereka berencana untuk memberikan tekanan pada Zhang Yu agar dia bergabung dengan guild mereka. Namun, rencana mereka terganggu oleh berita bahwa anggota Guild Supreme diserang oleh sekelompok orang tak dikenal di Fort World, yang menyebabkan kerugian besar dan banyak korban. Ketua Guild Pavilion Misty Rain mendapati dirinya dalam situasi sulit. Guildnya diserang oleh guild lain yang terlalu kuat, dan sudah banyak rekan yang meninggal. Ia memerintahkan anggotanya untuk menggunakan skill perlindungan dan mundur secara serempak ke zona aman, di mana musuh tidak bisa mendekati mereka. Sementara itu, wakil ketua dari Guild Wuji, Wei Haotian, menghampiri ketua Pavilion Misty Rain dan mencoba merayunya dengan menawarkan untuk tidak menyerang guildnya jika dia mau menjadi pacarnya. Namun, tindakan Haotian ini tidak disetujui oleh ketua guildnya, karena dia hanya memikirkan kepentingan pribadi. Situasi semakin memanas ketika Beastamer dari kota Linhai disebut-sebut, yang konon sangat kuat dan bisa menghancurkan Guild Wuji. Ketua Pavilion Misty Rain mencoba memanfaatkan informasi ini untuk mengancam Guild Wuji, tetapi Haotian tidak terpengaruh. Sementara itu, seorang mage yang sangat kuat juga muncul, dan Guild Wuji berencana untuk mengalahkannya terlebih dahulu. Namun, ada yang tidak ingin mage itu disentuh, karena dia adalah wanita idaman mereka. Setelah pertempuran sengit, akhirnya Guild Pavilion Misty Rain berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Ketua guildnya kemudian menerima hadiah spesial dari Klan Dark, yaitu telur naga yang terbentuk dari darah seekor naga dari Klan Dark. Telur ini hanya bisa dipandu oleh seorang pahlawan dari Klan Dark, dan kini telah menjadi milik Ketua Pavilion Misty Rain. Dengan kekuatan baru ini, dia siap menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Namun, dia juga menyadari bahwa Guild Wuji didukung oleh keluarga nomor 1 di Tianjing, keluarga Tian. Zhang Yu kembali ke dunia game dengan kekuatan yang luar biasa. Ia telah mencapai level 35 dan memiliki kemampuan Necromancer yang belum pernah terlihat sebelumnya. Guild Everlasting, yang merupakan guild nomor 1 di Provinsi Zening, merasa terancam oleh kehadiran Zhang Yu. Wakil guild master mereka memerintahkan anggota guild untuk menyerang Zhang Yu, tetapi mereka tidak bisa mengalahkannya. Zhang Yu bahkan mampu mengalahkan guild nomor 1 di Provinsi Zening dengan mudah. Setelah pertarungan, Zhang Yu bertemu dengan pemimpin guild lain yang bernama Zhang Yule. Zhang Yule terkesan dengan kekuatan Zhang Yu dan menawarkannya untuk bergabung dengan guildnya. Namun, Zhang Yu menolak karena ia lebih ingin bergabung dengan Guild Supreme. Zhang Yule kemudian menawarkan untuk meminjamkan uang kepada Zhang Yu untuk membantunya naik level. Zhang Yu meminta 1 juta uang, tetapi Zhang Yule malah menawarkan 3 juta dan menjanjikan untuk membantunya naik level. Zhang Yu juga menyatakan bahwa ia telah mempertimbangkan untuk mendirikan guildnya sendiri, tetapi ia belum memiliki rencana yang jelas. Ia juga mengaku bahwa ia telah mempertimbangkan untuk mengumpulkan orang-orang terkuat di negara Dragon untuk membentuk guild kelas dunia. Namun,
Rencana tersebut belum terwujud karena ia harus menghadapi Beastie level 9. Zhang Yule kemudian menawarkan untuk membantu Zhang Yu dengan biaya 10.000 yuan dan memberikan pelayanan gratis dari Pavilion Misty Rain sebagai imbalan untuk uang pinjaman 3 juta yang diberikan. Saat itu, kekacauan terjadi di kota Linhai. Seorang pemimpin Pavilion Misty Rain diserang oleh para Sword Saint dari Guild Everlasting. Namun, seorang pahlawan muncul dan menyelamatkan sang pemimpin. Pahlawan itu tak lain adalah Xiao Jin Er, yang menolong perempuan cantik itu karena tidak tahan melihat kekejaman Guild Everlasting. Tindakan baik ini membuat Xiao Jin Er dianggap sebagai pengkhianat oleh Guild Everlasting. Wu Haotian, Guild Master Everlasting, memerintahkan anggotanya untuk memusnahkan semua guild di kota Linhai. Hal ini membuat Xiao Jin Er diusir dari guild karena telah menolong pemimpin Pavilion Misty Rain. Namun, Xiao Jin Er tidak menyesali keputusannya. Ia malah merasa lega karena tidak lagi harus bergabung dengan guild yang kejam. Saat itu, seorang pemuda bernama Zero muncul dan mengejutkan semua orang. Ia memiliki seekor naga sebagai hewan peliharaan, yang sangat jarang ditemui. Guild Master Everlasting menawarkan kesempatan kepada Zero untuk bergabung dengan guild mereka, tetapi Zero menolak dengan santai. Ia bahkan mengancam akan menunjukkan akibat menjadi musuh Guild Everlasting. Xiao Jin Er kemudian bertemu dengan Zhang Yu, yang kebetulan sedang lewat dan melihatnya jatuh. Zhang Yu menawarkan Xiao Jin Er untuk bergabung dengan guild barunya, Destiny Hall. Xiao Jin Er menerima tawaran itu dan menjadi anggota kedua guild tersebut. Zhang Yu kemudian mengungkapkan bahwa gaji anggota guild mereka sebesar 50.000 per bulan. Saat mereka berbicara, Zhang Yu menyebutkan bahwa guild baru mereka masih dalam proses perekrutan. Ia juga bertanya apakah Xiao Jin Er dan Zhang Yu memiliki hubungan yang lebih dari sekedar teman. Xiao Jin Er dan Zhang Yu kemudian memutuskan untuk fokus pada leveling dan membangun guild mereka. Namun, tidak semua orang senang dengan keputusan Xiao Jin Er untuk bergabung dengan guild barunya. Ning Tiantian, seorang anggota guild Everlasting, muncul dan mencoba mengancam Xiao Jin Er. Ia menuduh Xiao Jin Er berutang uang, tetapi Xiao Jin Er membantah tuduhan tersebut dan menuduh Ning Tiantian telah memfitnahnya. Saat ini, sang protagonis sedang berhadapan dengan beberapa orang yang tampaknya ingin menantangnya. Mereka bertanya tentang berapa banyak liang yang dia pinjam, tetapi protagonis tidak terlalu memperdulikan mereka. Seorang pria bernama Wu Haotian muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai anggota kedua dari sebuah guild. Ia kemudian berbicara dengan seorang wanita cantik bernama Ning Tiantian, yang merupakan seorang Holy Light Priest level 29. Wu Haotian tampaknya sangat menghargai kemampuan Ning Tiantian dan mengatakan bahwa kelasnya sangat bagus. Ia bahkan menyebutkan bahwa kelas itu ditawar 3 juta setahun oleh para guild top di seluruh dunia. Namun, Ning Tiantian tidak menyadari nilai aslinya dan Wu Haotian memutuskan untuk tidak membicarakannya lebih lanjut. Mereka kemudian membahas tentang kompetensi kelas dunia yang akan segera dimulai dan bahwa mereka harus menaklukkan Fourth World sebelum itu. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah mereka bertiga sudah cukup untuk menaklukkan dunia tersebut? Mereka berdiskusi tentang rencana untuk menyelesaikan Fourth World dan mengikuti kompetisi kelas dunia. Namun, salah satu anggota kelompok merasa bahwa mereka tidak siap karena salah satu anggota masih belum mencapai level 30. Ia merasa bahwa anggota tersebut akan menjadi beban bagi kelompok. Saat itu, mereka menyaksikan seorang pemain lain yang memiliki pet dragon yang sangat kuat. Mereka berpikir bahwa pemain tersebut pasti memiliki kelas Beastamer yang sangat tangguh. Sementara itu, mereka juga membahas tentang strategi untuk menghadapi bos bintang 4, Dark Skeleton King. Mereka berencana untuk menyelesaikan Sechon Class Advancement terlebih dahulu sebelum menghadapi bos tersebut. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan Sechon Class Advancement dan siap untuk menghadapi bos. Namun, bos tersebut ternyata sangat kuat dan memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Bahkan, World Annihilating Black Dragon tidak bisa menembus pertahanannya. Salah satu anggota kelompok, seorang Melenite, memutuskan untuk menghadapi bos tersebut sendirian. Ia meminta anggota lain untuk menyerang dari belakang. Namun, bos tersebut terlalu kuat dan hampir mengalahkan mereka. Beruntung, mereka berhasil mengalahkan bos tersebut dengan menggunakan strategi yang tepat. Setelah mengalahkan bos, mereka merasa lega dan puas. Mereka juga menyadari bahwa mereka harus terus meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi kompetisi kelas dunia. Mereka berencana untuk bertemu langsung untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tersebut. Pertemuan offline pertama anggota Destiny Hall ini akan menjadi awal dari persiapan. Zero, yang juga dikenal sebagai Haotian, sedang berinteraksi dengan Presiden Baozi,
membahas tentang konferensi profesional. Presiden Baozi menjelaskan bahwa menurut peraturan tahun lalu, semua pemain, baik veteran maupun tidak, akan secara otomatis dibagi oleh sistem menjadi mode permainan 1v1 dan 2v2. Kedua pemain akan mendapatkan glory point yang sama, tetapi di akhir pertandingan, mereka harus membagi poin secara setara. Setiap partisipan memiliki kesempatan untuk bertanding, dan setiap pertandingan akan memberikan 1 poin, tanpa ada pengurangan poin jika kalah. Setelah mencapai 5 poin atau lebih, pemain akan naik ke ronde selanjutnya. Hanya 100 orang dari seluruh kota yang bisa menang dan berpartisipasi dalam kompetisi provinsi, dengan hadiah 100.000 yuan. Presiden Baozi kemudian mengusulkan untuk membentuk tim dan bergabung dengan guild baru, yang menawarkan keuntungan eksklusif dan poin ganda untuk anggota baru. Jika mereka mencapai peringkat teratas di kompetisi kota hingga dunia, poin mereka bisa 5 kali lipat. Zero setuju untuk mencoba mode 1v1, dan Presiden Baozi meminta dia untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin. Malam itu, mereka minum bir dan berbicara tentang rencana mereka. Presiden Baozi yakin bahwa Zero bisa mendapatkan peringkat teratas di kota dan membawa Heavenly Palace ke puncak dengan poin 5 kali lipat. Sementara itu, Zhang Yu, yang dikenal sebagai orang terbaik di dunia, pertandingan antara Zero dan Tianlai, player profesional dari kota Linhai, akan segera dimulai. Zero, yang masih beruntung, akan menghadapi lawan yang lemah, Beastmaster. Ia memanggil hewan peliharaannya dan bersiap untuk menghancurkan lawannya. Setelah pertandingan, Zero berbicara dengan Presiden Guild tentang kekuatan Healer dan rencana untuk menghadapi lawan yang lebih kuat di hari berikutnya. Wakil Ketua Guild merasa yakin bahwa tidak ada yang bisa mencapai dunia kelima lebih cepat dari mereka. Ia berencana untuk memonopoli tempat ini terlebih dahulu, terutama karena Beasthammer masih ada di dunia keempat. Sementara itu, Zero telah memakai Golden Secret Order dan mengaktifkan Hidden Secret Dungeon, yang membuat Wakil Ketua berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk membunuh Zero dan meraih keuntungan. Wakil Ketua dan rekan-rekannya memutuskan untuk membunuh Zero tanpa menunggu Ketua Guild, karena mereka hanya memiliki waktu 1 jam dan tidak ingin kehilangan kesempatan. Mereka berencana untuk mengirim pembunuh untuk membunuh Zero. Namun, ketika mereka tiba di Hidden Secret Dungeon, mereka menyadari bahwa mereka memerlukan izin masuk. Di dalam Dungeon, Beasthammer sedang bertarung melawan monster dengan peralatan yang luar biasa. Ia menggunakan strategi lama, yaitu melawan monster bersama rekan-rekannya dan kemudian melakukan healing. Tiba-tiba, Dark Knight Overlord muncul, dan Wakil Ketua berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk membunuh Beasthammer. Namun, rencana mereka terganggu ketika Overlord tidak mati dan izin masuk ke Dungeon berubah. Beasthammer berhasil melarikan diri, meninggalkan Wakil Ketua dan rekan-rekannya dalam kebingungan. Wakil Ketua kemudian meminta informasi tentang keberadaan Beasthammer, tetapi tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Ia menjadi frustrasi dan memutuskan untuk mengejar Beasthammer, Ted. Di dunia yang penuh dengan petualangan dan kekuatan, seorang tokoh yang sangat kuat telah muncul. Setelah ribuan tahun, ia akhirnya terjaga dan menjadi seorang dewa. Namun, kekuatannya tidak membuatnya menjadi sombong, karena ia masih memiliki musuh yang sangat kuat. Wu Haotian, seorang yang pernah menjadi rekan, kini telah berubah menjadi musuh. Ia pernah mengirim orang untuk membunuh sang tokoh, dan kini ia harus menghadapi akibat dari tindakannya. Sang tokoh tidak gentar dan malah menantang Wu Haotian untuk bertarung. Saat pertarungan berlangsung, sebuah bos yang sangat kuat muncul. Bos ini memiliki kemampuan yang sangat unik, yaitu dapat memakan orang. Sang tokoh yang cerdas telah memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan drop chance dari bos. Ia telah membiarkan orang-orang dari Guild Everlasting memasuki Dungeon, sehingga bos menjadi marah dan meningkatkan drop chance. Sang tokoh telah mendapatkan sebuah buku skill yang sangat berharga, tetapi ia tidak ingin menyimpannya untuk diri sendiri. Ia ingin berbagi kekuatan dengan Guild dan meminta ketua Guild untuk menggunakan seluruh energi abnormal untuk meningkatkan skill. Sang tokoh juga berjanji untuk berkontribusi lebih pada Guild dan membantu mereka dalam pertarungan melawan musuh yang sangat kuat. Pertarungan masih berlangsung, dan sang tokoh harus menghadapi musuh yang sangat kuat. Ia telah meminta bantuan dari Black Dragon dan Skeleton King, tetapi Wu Haotian masih belum menyerah. Ia telah mengaktifkan serangan terakhirnya, dan sang tokoh harus menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapinya. Di tengah persiapan kompetisi, suasana tegang dan penuh harapan. Seorang karakter bernama Lim Tian, atau yang dikenal sebagai War God Retribution, bergabung dengan Guild Destiny Hall. Ia merupakan rare magician lightning level 34 yang tangguh. Dalam percakapan,
Ia mengungkapkan bahwa ia dulunya adalah wakil ketua Everlasting, tetapi karena para atasan menyuruh mereka kalah terhadap Heavenly Palace, ia memutuskan untuk meninggalkan guild tersebut. Ia menekankan pentingnya bermain adil dan melakukan yang terbaik, bahkan jika hadiahnya tidak sebesar yang diharapkan. Dengan semangat ini, Lim Tian siap menghadapi kompetisi bersama Destiny Hall dan mengejar kemenangan. Guild mereka sekarang memiliki Holy Light Priest, 2 Fire Knight, dan Lightning Mage, membuat mereka semakin kuat. Mereka sudah menguasai dungeon tersembunyi dan berencana menaikkan level dengan melakukan beberapa quest. Mereka juga membicarakan Gate of Hell, sebuah tempat legendaris yang menyimpan banyak harta, tetapi dijaga oleh Messenger of Hell, Bigoas, yang belum pernah terkalahkan. Setelah sekian lama, seseorang akhirnya terbangun sebagai dewa setelah melakukan auto-battling. Namun, situasi tidak berjalan mulus, karena Everlasting, salah satu guild terkuat, menyergap mereka saat sedang melemah. Mereka pun memanfaatkan buff untuk menyerang secara diam-diam. Lawan mereka tampaknya tidak berani menghadapi Destiny Hall secara langsung. Ketua guild lawan, Wu Haotian, malah memilih untuk menyerang mereka yang sedang lemah, tetapi tampaknya ada yang tidak beres dengan strategi ini. Buff di dungeon rahasia bisa ditumpuk, dan hal ini membuat Everlasting kehilangan keunggulan. Mereka yang tadinya lemah kini kembali menjadi kuat, dan Everlasting mulai terpojok. Everlasting Phantom menyatakan bahwa ia selalu membunuh lawannya dalam waktu 3 detik, tetapi lawannya ini terbukti sangat hebat. Ia mengancam bahwa jika debuffnya sudah selesai, guild lain akan datang dan guildnya bisa kalah. Phantom kemudian mengungkapkan bahwa guildnya didukung oleh keluarga Tian, keluarga terkuat di Tianjing, dan mengancam lawannya bahwa ia akan segera mati. Lawannya tidak gentar dan menantang Phantom untuk bertarung jarak dekat, tetapi Phantom yakin bahwa ia dapat mengalahkannya dengan kecepatan dan kemampuan asasinnya. Setelah beristirahat selama jutaan tahun, seseorang terbangun dan mengklaim diri sebagai dewa. Namun, dia segera terlibat dalam misi mencuri Magic Box yang memiliki kemampuan transformasi. Dengan bantuan rekan-rekannya, dia berhasil mendapatkan kunci dan membuka gerbang neraka, kesempatan emas untuk mereka. Saat membuka peti, ternyata isinya tidak seindah yang dibayangkan, hanya berisi barang-barang tingkat Black Iron. Namun, tujuan sebenarnya adalah mendapatkan peti tingkat Hell. Tiba-tiba, banyak guild lain berdatangan setelah pengumuman Gate of Hell terbuka, membuat persaingan semakin sengit. Mereka menemukan chest tingkat Hell yang sangat diinginkan, tapi penjagaannya sangat ketat. Ketua guild memutuskan untuk tidak mencurinya karena para penjaga terlalu kuat. Sebagai gantinya, mereka memilih untuk melihat chest tingkat King yang baru saja muncul, berharap menemukan barang berharga di dalamnya. Sementara itu, seorang karakter mendapatkan equipment tipe spesial dengan sistem upgrade dan merasa cukup puas dengan atribut gold atribute Starpan buff-nya. Persiapan untuk kompetisi provinsi sudah hampir selesai, tapi kehilangan summoner dari guild lawan membuat mereka curiga. Keluarga Tian, yang memiliki lindungi Tuhan Pan, tampaknya sangat kuat dan mampu mengejar lawan dari ibu kota Tian. Pertarungan sengit pun dimulai. Setelah menyelamatkan Tian Yu dan adiknya, Tian Xin Er, dari bahaya, mereka berterima kasih atas pertolongan yang diberikan. Namun, Tian Yu tetap sombong dan memerintahkan orang asing itu untuk pergi, karena mereka tidak ingin berutang budi pada siapapun. Orang asing itu kemudian menunjukkan kekuatan luar biasa dengan memanggil berbagai macam serangan, seperti Frozen World dan Divine Fire Retribution, yang membuat Tian Yu dan adiknya terkejut. Mereka juga menyaksikan kemampuan orang asing itu sebagai Beast Tamer yang sangat kuat, yang dapat memanggil Undead Hunter dan Radiant Assassin. Tian Yu mulai penasaran tentang asal-usul orang asing itu dan menanyakan apakah mereka berasal dari guild baru, tetapi orang asing itu tidak tertarik untuk bergab. Zero ternyata memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga Tian, salah satu keluarga terkemuka di Tianjing. Hal ini membuat orang-orang yang berada di sekitarnya merasa takjub dan sedikit khawatir. Mereka tidak menyangka bahwa Zero, yang tampaknya seperti seorang pemuda biasa, memiliki koneksi yang sangat kuat dengan keluarga Tian. Saat berbicara dengan Zero, salah satu orang tersebut tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran mereka tentang latar belakang Zero. Mereka bertanya-tanya bagaimana Zero bisa memiliki identitas yang begitu kuat, sehingga dia bisa berdiri sejajar dengan keluarga Tian. Namun, Zero tidak memberikan jawaban yang jelas. Sebaliknya, dia malah membagikan harta karun yang ditemukannya di Gate of Hell, termasuk sebuah cincin yang memiliki kontrak demon. Cincin tersebut memungkinkan Zero untuk meningkatkan kualitas hadiah dengan membunuh 10.000 monster di bawah levelnya. Dengan demikian, Zero menjadi semakin kuat dan siap untuk menghadapi tantangan yang lebih berat. Setelah millions of years, sang protagonis akhirnya bangun dengan buff abnormal energi yang luar biasa, 10.000 kali lipat dari sebelumnya.
Ia penasaran apa yang bisa dilakukan sekarang dengan kemampuan barunya. Ternyata, abnormal energi tersebut bisa ditingkatkan dan bahkan bisa mencapai level epic atau mythical. Dengan kemampuan barunya, protagonis merasa siap untuk menghadapi kompetisi provinsi. Ketua guild memang orang yang kaya, karena ia memiliki 590 efek energi kontrak dari demon kontrak yang bisa ditransfer. Protagonis memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan level equipment-nya menjadi level 35. Ia juga berharap bisa memenangkan kompetisi provinsi 10 kali berturut-turut. Saat membahas rencana untuk kompetisi provinsi, protagonis dan ketua guild membicarakan tentang lawan-lawan yang kuat, termasuk Zero Beast Tamer nomor 1 di kota Linhai. Protagonis merasa percaya diri dan tidak takut menghadapi lawan-lawan yang kuat. Ketua guild juga memberikan hadiah spesial kepada protagonis, yaitu equipment level 35 bintang 4, buku skill Beast Tamer langka, dan 1000 koin emas. Hadiah ini merupakan perintah dari keluarga Tian, yang menyukai protagonis. Ketua guild menolak tawaran keluarga Tian, mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu untuk urusan tersebut. Ia lebih fokus pada tujuannya untuk memimpin Dragon Nation dan menjadi yang terkuat. Dengan kekuatan abnormal yang diberikan, skill anggota guild meningkat dan mereka siap menghadapi bos di dunia kelima. Pertarungan sengit pun terjadi, dengan serangan Thunper Storm dan Scorching Heavenly Fire yang menghancurkan musuh. Di dunia keenam, suhu yang dingin membuat beberapa orang merasa tidak nyaman, tapi bagi yang lain, ini adalah kesempatan untuk farming di aula istana Underworld. Mayat di luar kota berbeda dari yang di dalam, mereka akan menyerang jika merasakan suhu tubuh yang tidak biasa. Sementara itu, profesional baru muncul, dan ada yang sudah mendahului mereka, termasuk Es Brother Gian yang siap untuk panen lagi. Setelah bertarung selama bertahun-tahun, mereka akhirnya mencapai target dan mendapatkan sekitar 40 keping Revival Chain Shard. Merasa lelah, mereka memutuskan untuk beristirahat dan lock off sejenak. Ketua guild juga berencana untuk mengurus markas guild, tapi masih belum menemukan tempat yang cocok karena mahal, kecil, atau jelek. Sementara itu, Tian Xin Er ingin menjadi teman Zhang Yu, tapi Zhang Yu sendiri masih bingung mengapa Tian Xin Er ingin berteman dengannya. Tian Xin Er kemudian bertemu dengan Zhang Yu dan terlihat sangat cantik. Zhang Yu merasa tidak menarik dan biasa saja, sehingga merasa tidak layak untuk bertemu dengan Tian Xin Er. Tapi Tian Xin Er malah mengajak Zhang Yu untuk menjadi pacarnya, membuat Zhang Yu terkejut. Tian Xin Er juga mengungkapkan bahwa dia menyukai Zhang Yu karena dia adalah Beast Tamer yang biasa saja, tidak seperti yang lainnya. Zhang Yu merasa bahwa Tian Xin Er hanya ingin memanfaatkan dia untuk kepentingan pribadi. Situasi menjadi semakin kompleks ketika Tian Xin Er mengungkapkan bahwa keluarganya sangat kaya dan ingin Zhang Yu menjadi bagian dari keluarga mereka. Zhang Yu merasa tidak nyaman dengan tawaran tersebut dan menolaknya. Tian Xin Er kemudian memutuskan untuk menunggu sampai Zhang Yu terpojok dan kesulitan, sehingga dia dapat membantunya dan Zhang Yu akan membalas kebaikannya dengan menikahinya. Namun, Zhang Yu tidak menyadari bahwa Tian Xin Er sebenarnya bukan manusia biasa. Putri pertama dari Guild Glorious World, Ling, memperingatkan lawannya untuk tidak memaksakan diri, karena semua anggota elit Glorious World hadir hari ini. Ia menyarankan lawannya untuk mundur, atau menghadapi kematian. Sementara itu, Zero yang keras kepala, tetap ingin melindungi teman-temannya, meskipun ia tahu bahwa resikonya akan menjadi lebih besar jika ia mati. Ling dengan santai mengancam akan membunuh Zero dan merebut semua harta dan pengalaman yang dimilikinya. Zhang Yu dan kawan-kawan telah menyelesaikan farming dan akan makan malam bersama. Namun, Su Jinyan yang merasa tersinggung karena Tian Xin Er merebut perhatian Zhang Yu, memutuskan untuk meninggalkan Misty Rain Pavilion. Sementara itu, ketua guild memimpin anggotanya untuk menunggu di luar Gates of Hell yang telah ditingkatkan. Mereka tidak bisa masuk tanpa izin host, tapi ketua guild mengklaim bisa memberikan izin. Dead God Tira muncul dan menyebutkan bahwa Gates of Hell ada di bawah kendalinya. Ia meminta bantuan untuk menyegel gerbang tersebut selamanya dan menawarkan hadiah yang besar, termasuk set Reaper, sebagai imbalan.